Baik, ini ada pertanyaan dari warganet nih Mas. Mm-mm. Salah satunya, Pak, apakah pasal-pasal yang tadi disebutkan juga bisa menjerat pelaku pemalsuan surat kependudukan, misal KTP, akta, atau surat kematian? Bisa, bisa banget. Kalau yang untuk KTP, kakak itu masuknya ke 263. Baik. Berarti selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Bayu Ajianto. Mm-mm. Menurut Mas Chandra, apakah aturan yang ada sudah cukup menjerat nih para pelaku dan tersangkanya biar ada efek jera dan kejadian pemalsuan ini? Agar tidak terulang lagi nih, atau jika tidak cukup berat, hukuman seperti apa yang bisa dijerat pada tersangka ini ya Mas? Oh, Misalnya belum jerat kan? jadi intinya berkaitan mengenai peraturan yang mengatur ini, kalau saya rasa cukup, sudah bagus, sudah jelas nih batasan-batasannya. Spesifik tadi yang ke dokter seperti apa, di luar dokter seperti apa, peraturannya sebenarnya sudah bagus. Cuman ketegasan dari si pelaksananya ini aja, pelaksananya ini yang lebih diperkuat ya. Ibarat kata misalnya berkaitan mengenai surat swab ini, dari petugas-petugas entah dia ngeling dengan pihak-pihak rumah sakit yang punya kewenangan untuk mengeluarkan surat swab tersebut, ya seperti tadi misalnya dalam surat swab tersebut kan pasti kan ada kode-kode tersendiri nih yang membedakan tiap-tiap pasien. Jadi misalnya katakanlah di bandara itu nanti disiapkan ada satu komputer yang mana untuk pengecekan kode dari surat keterangan tersebut. Jadi penegasannya aja. Jadi nggak cuma sekedar, kalau kita cuma sekedar ngecek fisiknya aja mungkin kan akan sulit. Tapi ketika kita mengecekkan secara lebih detail lagi dengan dikorelasikan dengan data dari rumah sakit, itu kan pasti bakal bisa apa ya? Bisa terlihat jelas lah. Oh ini nggak terdaftar nih di di rumah sakit. Sementara berdasarkan surat fisiknya itu mencantumkan surat rumah sakit yang sama, rumah sakit yang sesuai lah. Ternyata nggak ada. Udah apa namanya udah kena yang seperti itu. Jadi dari petugasnya aja nih yang harus lebih, atau pelaksananya yang lebih memperketat lagi gitu. Ya, menurut Mas Chandra ini biasanya memang untuk pemalsuan surat dokumen ini biasanya melibatkan banyak pihak ya Mas, dari pembuatnya juga, dari pemalsuan Iya, yang pengguna juga. Ya. tentunya seperti itu. Soalnya nggak mungkin dia ya bisa bisa aja langsung dari si pembuat langsung ke si pembeli, mungkin yang skala kecil. Tapi kalau yang sudah besar mungkin lebih terorganisir lagi. Terorganisir itu dalam artian ya si pembuat itu udah di balik layar, udah nggak ikut campur lain sebagainya, dia cuma supply aja, katakanlah gitu. Nanti yang tinggal bermain ya, dari kasus kemarin sangat disayangkan juga ya, itu kan salah selebgram, salah satu influencer juga sebenarnya yang bisa bisa ngebawa banyak masyarakat untuk oh kita jaga kesehatan atau dan lain sebagainya untuk mengantisipasi penyebaran COVID. Harusnya seperti itu kan tugas-tugasnya, yang saya pahami sih dari seorang influencer. Tapi dia malah melakukan seperti itu, sangat disayangkan. Yang dikhawatirkan akan dicontoh berkaitan dengan efek jerak kalau kasus kemarin itu mendapatkan hukuman yang ibarat kata ya cukup permohonan maaf, kan yang biasa yang yang beberapa kali terjadi kan seperti itu, permintaan maaf selesai. Yang dikhawatirkan kalau nggak tegas di hukumnya, nanti dikhawatirkan akan timbul banyak pelaku-pelaku lagi begitu. Jadi dari pelaksana, si penegak penegak hukumnya ya harus lebih tegas lagi dalam menjalankan hukumnya ini. Soalnya kalau saya rasa hukumnya sih sudah bagus, sudah cukup lah begitu. Cukup Oh, dalam artian tuh mengatur secara spesifik, bicara soal pelakunya, uh, subjeknya, objeknya, itu sudah jelas kalau saya rasa. Gitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.